Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semuanya ya anak-anak. Baik anak-anak, coba dilihat teman satu bangkunya. Sudah ada atau belum? Hadir semuanya hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Baik anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Dio, silakan. Ya, benar ya anak-anak. Kemarin kita belajar tentang perilaku orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3 mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, coba rapihkan dulu bangkunya dan rapihkan lagi seragamnya ya anak-anak. Apabila sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Baik anak-anak, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita menggunakan berbagai sumber energi dan berbagai bagian dari lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti saat kita menonton TV, sumber energi apa yang kita gunakan? Ya, benar ya anak-anak, energi listrik. Lalu di saat kita menjemur pakaian, energi apa yang kita gunakan? Benar ya anak-anak, energi matahari. Baik anak-anak, ibu punya satu video. Coba disimak dengan baik ya anak-anak. Baik anak-anak, dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Berikut ini adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Akibat dari kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Akibatnya, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk membasmi hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Hal ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk.
Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Baik anak-anak, setelah menonton video tadi, kira-kira apa saja ya yang mempengaruhi perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Ya, Kai, silakan. Wah, benar ya anak-anak, pandu positif untuk Kai. Kai memang hebat, Bus. Baik anak-anak, yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan liar. Akibat dari penebangan dan pembakaran hutan liar, populasi tumbuhan dan hewan yang ada di hutan bisa berkurang, bahkan bisa punah loh anak-anak. Lalu yang kedua, siapa yang mau jawab? Ya, Sehun, silakan. Wah, hebat Sehun. Pandu positif untuk Sehun. Sehun memang hebat, Bus. Ya, benar ya anak-anak. Yang kedua adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Akibatnya bisa membunuh hewan yang seharusnya menguntungkan untuk tumbuhan. Yang ketiga apa, ayo? Ya, Suho, silakan. Wah, hebat ya. Pandu positif untuk Suho. Suho memang hebat, Bus. Benar ya anak-anak. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Salah satu akibatnya adalah bisa merusak ekosistem tumbuhan dan hewan yang di laut. Yang keempat adalah perpindahan penduduk ya anak-anak. Salah satu akibatnya tadi apa ya anak-anak? Ya, Yeri, silakan. Wah, hebat ya anak-anak. Pandu positif untuk Yeri. Yeri memang hebat, Push. Salah satu akibatnya adalah dapat memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima apa ayo anak-anak? Ya, Airin, silakan. Wah, hebat Airin. Pandu positif untuk Airin. Airin memang hebat, Bus. Benar ya anak-anak. Yang kelima adalah penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Bahan bakar tersebut dapat menimbulkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat bumi semakin panas. Yang keenam adalah perburuan liar. Akibatnya apa yuk anak-anak? Ya, Joni, silakan. Wah, hebat ya. Pandu positif untuk Joni. Joni memang hebat, Bus. Benar ya anak-anak. Salah satu akibatnya adalah dapat mengganggu ekosistem dan daur hidup dari hewan.
Lalu yang terakhir apa yuk anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Yuta, silakan. Wah, hebat ya pandu positif untuk Yuta. Yuta memang hebat, Bus. Benar ya anak-anak, yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang. Akibatnya adalah dapat mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan laut. Lama-kelamaan dapat membuat ikan-ikan akan punah. Baik anak-anak, ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama ada Dio, Kai, dan Airin. Kelompok kedua ada Joni, Sehun, dan Suho. Kelompok tiga ada Minho, Yeri, dan Yuta. Sekarang coba duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah kalian membawa krayon yang ibu suruh kemarin? Bawa semuanya ya anak-anak. Baik anak-anak, ibu akan memberikan kertas kosong, lalu buatlah poster semenarik mungkin dengan teman satu kelompoknya. Buatlah poster mengenai menjaga lingkungan sekitar demi menjaga keseimbangan ekosistem. Diingat ya anak-anak, buatlah semenarik mungkin, oke? Baik anak-anak, apakah sudah selesai membuat posternya? Belum selesai. Baik, ibu beri waktu lagi ya untuk mengerjakan posternya. Joni, Yuta, jangan bercanda terus ya. Kerjakan posternya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sudah semuanya? Baik, sekarang siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu poster hasil buatannya? Ya, kelompok 1, silakan. Wah, hebat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, kelompok 3, silakan. Wah, hebat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang terakhir, kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil poster yang telah dibuatnya. Wah, hebat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, kumpulkan poster yang kalian sudah buat ya. Poster yang kalian buat sangat bagus, sangat keren-keren ya anak-anak. Sekarang coba kembali ke tempat duduknya masing-masing ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang ibu punya latihan soal untuk kalian semua. Kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Jangan ribut, oke? Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan latihan soalnya? Sudah. Baik, bisa dikumpulkan di depan ya anak-anak. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Ya, Minho, silakan. Wah, hebat ya, pandu positif untuk Minho. Minho memang hebat, Bus. Baik anak-anak, benar ya yang dikatakan oleh Minho. Hari ini kita sudah mempelajari tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Kerjakan masing-masing, oke? Baik anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih, ibu tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.